Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin untuk ketua kelas, Noval, untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya Mas Noval mungkin bisa memandu teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, mari berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik teman-teman, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk Mas Noval atas bantuannya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke. Untuk Mas Noval, Hadir. Wulan, Hadir Ibu. Ramdana, Hadir Bu. Kenzi. Hadir Bu. Kenzi minta tolong ya jaketnya dilepas ya. Ya Bu. Fatur, Hadir. Alifan, Hadir Bu. Dava, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Nisa. Izin. Oh, Nisanya izin ya. Minta Ya. tolong untuk ketua kelas untuk kirim Ibu surat izinnya ya. Baik Bu. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kebangkitan nasional atau sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Nah, di pertemuan ini Ibu minta untuk anak-anak dan Ibu berharap kepada anak-anak agar di pertemuan ini kalian bisa menganalisis atas pergantian strategi yang kita jalankan waktu pada saat itu dari perjuangan secara fisik atau pertempuran menuju ke organisasi modern. Lalu Ibu juga ingin anak-anak agar bisa mengidentifikasi karakteristik dan kontribusi dari organisasi tersebut di peristiwa kebangkitan nasional. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau tanya nih, anak-anak ada yang tahu nggak kenapa sih kalau misalnya pertempuran atau perjuangan secara fisik itu tidak lebih baik dibandingkan dengan perjuangan diplomatis? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, boleh Noval. Karena perjuangan diplomasi itu istilah katanya tidak lebih banyak memakan korban tuh, karena pada saat itu militer Belanda itu lebih bagus gitu, lebih modern daripada pribumi itu sendiri, sehingga untuk meminimalisasikan korban dan untuk memiliki strategi yang lebih cemerlang itu lewat diplomasi, lewat dukungan dengan dari negara-negara luar, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Boleh? Iya, boleh Mas Mungkin Fatur. bisa menambahkan dari pernyataan dari Noval, di mana dalam perjuangan fisik sendiri kan udah jelasin. Namun dalam perjuangan diplomasi sendiri itu mungkin kan untuk lebih terorganisir gitu kan dalam perjuangan maupun pergerakan yang nantinya akan diimplementasikan gitu Ibu. Oke, terima kasih Mas Fatur atas jawabannya. Nah, dari jawaban teman-teman tersebut itu sudah baik ya teman-teman. Jadi nanti Ibu akan membahas secara lebih lanjut di selanjutnya.
anak-anak, apakah masih semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan inti materi dari sejarah kebangkitan nasional. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan PPT terlebih dahulu ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Baik Bapak. Apa ada kesulitan Pak? Iya, ini ada kendala teknis, mungkin ada yang bisa membantu. Mungkin dapat Pak. Iya, mungkin, silakan. mungkin saya boleh bantu Pak. Iya, boleh, silakan. Mungkin ini dia. Pak izin. Mungkin itu layar sentuh Pak. Oh, iya. Mungkin dicoba layar sentuh itu Pak. Kayaknya. Oh, di situ. Iya. Jadi mungkin tadi ada kabar ANC itu hadir tentang perangkat, tadi ada tulisan seperti itu Pak. Coba di Coba di. Iya. 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 Bisa? Oh, bisa. Oh, nggak bisa. bisa, iya. Sebentar ya Pak. Tekan enter berarti. Atau kita perlu PPT. Nggak bisa ya Pak? Iya. Ini emang ininya yang masalah. Sebentar Bapak. Mungkin bisa saya panggilin teknisi sekolah ya Pak? Oh, iya. Ya, Boleh. sebentar ya. Masih nggak bisa ternyata Pak. Sebentar ya. Mohon bersabar ya anak-anak. Baik Bapak. Baik Bapak. Ada kesulitan ini. Sudah Bapak. Silakan dilanjut materinya. Makasih Mas Dava. Iya, sama-sama. Bantu. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang kebangkitan nasional. Oke, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu kebangkitan nasional? Silahkan berangkat tangan. Ya, silahkan Mas Novel. Soalnya kaum intelektual Pak. Yang belakang nggak denger Mas. Iya. Kencengin Untungnya- suaranya Mas. Oke, dengar, Mas. sorry Mas. Untungnya kaum intelektual Pak. Ya, benar. Ada lagi? Saya Ya, silakan. saya dulu kan
bangsa Indonesia kan terpecah ya Pak dari kerajaan-kerajaan. Nah, masa kebangkitan nasional ini semua masyarakat Indonesia mulai sadar akan kesatuan Bapak, begitu. Oke, boleh. Yang lain, Mas Ramdan? Saya Pak. Ya, silakan. Saya izin menjawab Bapak. Kebangkitan nasional itu erat kaitannya dengan adanya politik etis Bapak. Politik etis yang dimaksud ini berhubungan dengan pendidikan, di mana pendidikan itu akan memunculkan suatu generasi yang disebut generasi terdidik yang akan mengembalikan kejayaan masyarakat Indonesia yang tengah dikuasai oleh pihak itu di Belanda Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Next. Nah, poin yang pertama dari materi ini adalah karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Perlawanan terbatas pada wilayah masing-masing dan belum terkoordinasi secara nasional. Nah, jadi sebelum masa kebangkitan nasional itu perlawanan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Nah, kita lihat dulu di masa Hindu-Buddha, kemudian di masa Islam dan kolonial, Nusantara masih terbagi-bagi dan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian wilayah-wilayah yang dikuasai oleh penguasa lokal masing-masing. Nah, ketika pemerintah Hindia Belanda itu menguasai Nusantara, nah masing-masing penguasa lokal ini itu melakukan perlawanan. Ya, jadi perlawanan itu masih bersifat kedaerahan, tidak menyeluruh atau terakumulasi di seluruh Nusantara. Kemudian yang kedua adalah dominasi perjuangan fisik, yaitu perlawanan dilakukan melalui kekuatan senjata dan peperangan. Nah, ketika masa pra-kebangkitan nasional ini, rakyat Indonesia melawan menggunakan senjata manual seperti pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Dan ketika itu, peperangan itu antara kawan dan lawan, kemudian kubu kerajaan Indonesia, kerajaan Majapahit itu, kemudian kerajaan Kesultanan Islam itu dengan musuh-musuh, misalnya kolonial Belanda itu, mereka bertemu di satu tempat dan mereka perang di situ, bentrok di situ, hingga menimbulkan jumlah korban yang sangat banyak itu. Nah, kemudian ketergantungan pada figur pemimpin. Nah, pergerakan sangat bergantung pada karisma pemimpin, raja atau bangsawan, sehingga mudah padam jika pemimpin ditangkap. Nah, jadi saat itu pergerakan atau perlawanan rakyat Indonesia yaitu masih dimotori atau digerakkan oleh tokoh-tokoh ternama di masing-masing daerah tersebut, seperti para raja, pangeran maupun ulama-ulama terdahulu ya. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan siapa saja raja-raja atau tokoh-tokoh tersebut. Ya, silahkan. Sultan Agung dari Mataram, Pak. Ya, benar. Ada lagi? Ya, silahkan. Ya, benar. Ada lagi? Pangeran Diponegoro. Benar. Ya, silahkan. Ginong Ponjol, Pak. Ginong Ponjol. Tangannya, benar. Tangannya. Oke, nah. Kemudian politik adu domba atau divide et impera. Jadi pemerintah Hindia Belanda saat itu menggunakan kebijakan ini, politik adu domba, strategi untuk melemahkan bangsa Indonesia agar mereka itu tidak bisa bersatu dalam melakukan perlawanan melawan pemerintah Hindia Belanda. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu melihat bahwa perlawanan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan nih, masih terpecah belah di masing-masing daerah. Nah, kemudian Belanda pun memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan adu domba, untuk mengadu antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, agar mereka saling bertengkar satu sama lain dan fokus mereka pecah agar tidak melakukan perlawanan ke pemerintah Hindia Belanda.
Nah, dan poin yang kedua, pengaruh politik etis terhadap munculnya golongan terpelajar. Yang pertama adalah edukasi sebagai katalis, yaitu kebijakan pendidikan Belanda melahirkan kaum intelektual pribumi yang memiliki wawasan luas. Kemudian kesadaran nasional, pendidikan membuka pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan cita-cita. Yang ketiga adalah peran sekolah kedokteran. Sofia menjadi tempat bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kemudian menyatukan visi perjuangan. Nah, jadi ada yang tahu sini asal mula politik etis bagaimana kronologinya? Kita tahu. Ya, silahkan. Jadi kalau menurut saya politik etis itu terjadi ketika ketika Belanda sebenarnya masih banyak spekulasi. Belanda itu menginginkan bahwa Indonesia itu setidaknya ada kaum-kaum yang terdidik untuk membantu mereka menjajah Indonesia itu sendiri, Pak. Nah, membantunya itu di dalam bidang pendidikan, contohnya membangun sekolah Stovia, Pak. Itu Stovia dan tokoh-tokohnya itu kayak Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Itu menurut saya, Pak. Ya, benar sekali Mas Noval, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi benar ya katanya Mas Noval. Nah, politik etis pertama kali diinisiasi atau dicetuskan oleh tokoh dari Belanda yang bernama Konrad Theodor Deventer. Nah, beliau ini merupakan seorang penulis ternama, entah itu penulis sastra maupun non-fiksi, ya, yang saat itu mengajukan sebuah pemikirannya, yaitu politik etis atau yang dinamakan hutang budi dari pemerintah kolonial Belanda. Karena menurut Konrad, pemerintah Hindia Belanda memiliki hutang budi kepada negara-negara jajahannya, termasuk Nusantara sendiri. Ya. Nah, dengan demikian karya tulis yang berisi opini tersebut kemudian meluas ke seluruh negara Belanda. Nah, dengan demikian opini publik tersebut dapat mendorong Ratu Wilhelmina untuk menerapkan kebijakan politik etis yang kemudian diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Gitu. Nah, kemudian ada 3 elemen utama dari politik etis ini, yaitu pendidikan, emigrasi, dan irigasi. Nah, yang paling berpengaruh pada politik etis ini adalah yang mana? Pendidikan. Ya, benar sekali, pendidikan. Ya. Nah, karena apa? Karena pendidikan itu dapat menjadi katalisator atau jembatan untuk menyalurkan ide-ide Barat ke dalam bangsa Indonesia, terutama dari tokoh-tokoh kaum priai yang belajar pada pendidikan Barat tuh. Nah, salah satu wadah atau salah satu tempat untuk mereka belajar, para kaum priai menuntut ilmu, mendapatkan ide-ide Barat tersebut, yaitu Stovia. Stovia ini selain digunakan sebagai sekolah kedokteran, nah ini juga tempat berkumpulnya para pemuda dari kalangan priai untuk mendiskusikan dan belajar akan ide-ide dari Barat. And next. Nah, poin ketiga ini faktor internal dan eksternal kebangkitan nasional. Mungkin di sini ada yang mau menjawab faktor internalnya apa saja. Ya, silahkan Mulan. Jadi faktor-faktor internalnya itu salah satunya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan Bapak, dan juga kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Benar sekali. Kemudian ada lagi nggak? Ya, silahkan. Mungkin bisa Dokter. menjelaskan mengenai faktor eksternal kebangkitan nasional. Yang kedengeran, Mas, sendiri. yang belakang, Gimana? Mas. Oke, sorry. Kurang dengar. Jadi kan kemenangan Jepang dalam Perang Dunia itu menentukan superioritas bangsa Barat, di mana bangsa Timur itu dianggap udah menunjukin tariknya gitu loh, serta masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, dalam situlah perjuangan dalam pergerakan
kemerdekaan itu dapat diimplementasikan. Mungkin itu saja Oh Bapak. iya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya kira cukup ya. Oke, itu tadi kan yang dijawab oleh teman-teman, jadi faktor internal kebangkitan nasional. Sekarang faktor eksternalnya. Mungkin ada yang beri tambahan jawaban untuk faktor yang eksternal ini? Mungkin Mas Alifan tahu Pak. Saya Pak, Ya, silahkan boleh. Pak salah, sudah waktunya masuk paham-paham baru Pak. Nah, ada dua faktor bagi saya Pak. Yang satu karena pendidikan dari Belanda tadi. Yang kedua, Indonesia kan banyak umat Islamnya, dan saat beribadah haji di sana banyak sekali hitungannya kayak umat yang berhaji itu dari sama-sama terjajah. Nah, di situ juga kita melakukan tukar pikiran Pak. Nah, di situ terjadilah masuklah kayak nasionalisme, demokrasi dan sebagainya itu masuk gitu. Oh baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Jadi benar, faktor internal dari kebangkitan nasional ini adalah pendirian rakyat yang berkepanjangan serta keinginan untuk mengembalikan kejayaan bangsa seperti era Sriwijaya dan Majapahit. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia yang telah terjajah oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun di berbagai daerah, di Aceh, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, dan di seluruh Indonesia, itu mereka memiliki kesadaran masing-masing untuk untuk melawan hegemoni pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke, mereka tuh punya kesamaan rasa gitu, yaitu apa? Rasa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, rakyat Indonesia juga meromantisasi dan merefleksikan kejayaan-kejayaan kerajaan di masa lalu, entah itu di masa Islam maupun di masa Hindu-Buddha, seperti Kesultanan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, karena kerajaan tersebut memiliki masa kejayaan yang gemilang, nah itu rakyat Indonesia ingin sekali untuk mengembalikan masa tersebut agar keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemudian faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang meruntuhkan mitos superioritas bangsa Eropa serta masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, salah satu dari faktor eksternalnya itu adanya fenomena kemenangan Jepang yang notabene mewakili negara-negara di timur dengan Rusia yang mewakili negara-negara barat pada perang dunia di benua Asia ini. Nah, dengan demikian fenomena ini menandakan bahwa mitos superioritas bangsa kulit putih atau bangsa barat ternyata bisa dikalahkan, bisa diruntuhkan, ya. Yang awalnya orang-orang timur masuk Indonesia itu yakin bahwa bangsa barat ini itu sangat kuat, sangat canggih senjatanya, bisa dikalahkan. Dan ternyata dengan fenomena ini anggapan tersebut lurus seketika gitu. Nah, selain itu seperti yang tadi dijawab oleh Mas Alifan, nah itu memang terjadi pertukaran pikiran antara tokoh-tokoh intelektual di Nusantara dengan tokoh-tokoh intelektual di luar negeri, seperti di Arab untuk pan-islamisme, kemudian seperti di Eropa untuk paham-paham seperti liberalisme, sekularisme, nasionalisme, dan seperti di Cina, Rusia untuk paham-paham seperti komunis, sosialis. Nah, dengan demikian paham-paham tersebut akhirnya terakumulasi menjadi kesadaran kolektif untuk kemerdekaan Indonesia. Baik, lanjut ya. Nah, yang keempat adalah peran strategis organisasi Budi Utomo. Pertama, tonggak sejarah didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Skovia atas inspirasi dari Wahidin Sudirohusudo. Kedua, sifat organisasi merupakan organisasi modern pertama yang memiliki struktur kepengurusan resmi dan tujuan yang jelas.
transformasi perjuangan, mengubah orientasi perjuangan dari perlawanan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan, kebudayaan, dan penguatan ekonomi. Nah, jadi Budi Utomo ini menjadi organisasi modern pertama dalam sejarah Indonesia. Mengapa? Karena Budi Utomo memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan runut. Nah, seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara dalam bentuk organisasi, ya, yang belum ada pada masanya. Nah, dengan demikian Budi Utomo ini mengubah cara perlawanan fisik dari bentuk perang, dari bersifat kedaerahan menjadi perlawanan berbasis intelektual, berbasis diplomasi pada pemerintah Hindia Belanda. Nah, seperti yang kalian lihat, Budi Utomo didirikan di Stovia sendiri, yang tadi sudah dijelaskan ya, sebagai wadah untuk para pemuda berdiskusi tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda melalui jalur intelektualitas. Nah, disitulah Budi Utomo lahir. Oke, lanjut ya. Yang kelima adalah peralihan strategi perjuangan nasional. Yang pertama adalah perubahan metode, penggunaan organisasi modern sebagai alat perjuangan menggantikan perlawanan bersenjata. Kemudian, skala pergerakan perjuangan tidak lagi bersifat lokal, melainkan mencakup kepentingan nasional, yaitu persatuan seluruh wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, kepemimpinan modern. Kepemimpinan beralih dari kalangan bangsawan tradisional ke tangan golongan terpelajar yang profesional. Nah, mungkin di sini ada yang memberikan pendapat, apa sih fungsi atau peran organisasi-organisasi dalam perjuangan kebangkitan nasional yang bersifat intelektual itu? Silahkan, ada yang menjawab. Kenji katanya mau jawab, Pak. Oh, enggak, Pak. Ini dapat nyuruh kali. Mau jawab? Enggak, Pak. Oh, Ini. kalau gitu yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan. Mungkin kalau misalkan berbicara mengenai organisasi, Dengarkan ya, Nana. Ya, organisasi intelektual ya Pak. Mungkin saya akan memberi contoh Pak dengar, Mas? Budi Utomo. Kurang dengar kan? Kurang. Oke, saya tambahkan suaranya. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai organisasi modern itu mengenai Budi Utomo itu sendiri Pak. Karena di Budi Utomo itu nantinya bakal lahir tuh namanya Taman Siswa kalau nggak salah. Nah, dari Taman Siswa itu lahirlah generasi-generasi yang mampu untuk menaikkan intelektualitas pribumi itu sendiri. Nah, ini ada yang lain? Yang bisa menjelaskan yang lain? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau nah ini ya. Jadi organisasi saat itu benar-benar penting dalam perjuangan kebangkitan nasional, karena organisasi ini menjadi salah satu katalisator atau wadah bagi para pemuda atau kaum intelektual yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan ide-ide seperti nasionalisme dan patriotisme untuk melawan hegemoni pemerintah Hindia Belanda. Nah, organisasi-organisasi ini menandai peralihan cara yang tadi sudah jelaskan ya, dari bentuk fisik seperti perang ya, yang menggunakan pedang dan sebagainya, itu menjadi diplomasi, Bapak. Ya, diplomasi secara luas ya. Jadi sudah menjangkau berbagai aspek, tidak hanya aspek militer tapi juga ke ranah ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan tersebut. Nah, itu ya. Mungkin kita sudah sampai pada materi terakhir untuk pembahasan latar belakang terjadinya kebangkitan nasional. Nah, mungkin masih ada yang belum paham terkait materi berikut ini, silahkan bertanya saja. Saya belum paham Pak. Ya, silahkan. Kenapa Belanda mau memberikan itu Pak, politik etis ke Indonesia sendiri? Kan Belanda kan menjajah Indonesia Pak. Kenapa mau memberikan pendidikan ke Indonesia Pak? Oh, itu baiklah. Jadi
Belanda memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia itu yang pertama sudah jelas tadi apa? Karena dorongan dari Ratu Wilhelmina dari pusat kerajaan Belanda. Nah, yang kedua itu karena Belanda memandang bahwa pendidikan dapat menjadi peredam suara ya yang efektif untuk rakyat Indonesia sendiri agar tidak terlalu ekstrim dalam melakukan perlawanan tersebut. Nah itu ada lagi yang ditanyakan? Saya Coba dulu. Saya Boleh dulu. Mas Alifan dulu. Silakan Alifan dulu. kebanyakan pergerakan kan dari Jawa Pak. Iya. Lalu bagaimana di daerah di luar Jawa? Apakah masih kedaerahan atau bagaimana? Baik, nah jadi bisa kita ketahui terlebih dahulu bahwa peralihan metode perlawanan dari peperangan yang manual dengan senjata jadi bentuk perlawanan dengan intelektual ya itu tidak semua di seluruh Indonesia terjadi. Jadi itu hanya berporos pada Jawa dan Sumatera. Karena apa? Karena untuk suku-suku pedalaman di dalam di Indonesia bagian timur ya misalnya, nah itu masih memiliki keterbatasan akses komunikasi ya. Jadi mereka itu masih menganggap bahwa perlawanan yang efektif untuk mengusir penjajah dari Indonesia masih adalah perang dengan fisik ya, dengan senjata ya. Jadi mereka itu masih belum terorganisir ya secara intelektualitas maupun berbagai ideologi-ideologi yang ada. Nah itu masih belum tercapai ya, makanya masih ada beberapa tempat di Indonesia bagian pedalaman itu perlawanannya berbentuk fisik gitu Mas Alifan. Baik Pak, terima kasih. Iya sama. Mas Fanda tadi menanya apa? Nah, begini Bapak, saya ingin bertanya, mengapa para tokoh intelektual itu selalu mengambil contoh seperti kerajaan-kerajaan besar? Contohnya kayak itu Majapahit dan Singosari. Kenapa tidak mengambil contoh kerajaan yang kecil Bapak? Itu saja Pak dari saya. Oh gitu. Iya Pak. Ya. Jadi para tokoh intelektual istilahnya itu meromantisasi sejarah kejayaan-kejayaan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu itu berdasarkan kekuatan dan stabilitas politik yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan pada masa itu, ya kan? Iya Pak. Seperti kita lihat kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram Islam, mereka itu dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu karena negara mereka sudah ideal gitu. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial dan budaya, agama itu mereka telah seimbang gitu untuk kerajaan-kerajaan besar. Nah, kenapa kok tidak mengambil contoh kerajaan-kerajaan kecil? Nah, selain karena narasi historisnya yang kurang ya, juga kerajaan-kerajaan kecil itu masih sifatnya kuasa lokal, kedaerahan, jadi belum menjangkau seluruh bagian-bagian Nusantara secara menyeluruh gitu Mas Mandana. Bisa dimengerti? Terima kasih Bapak. Oke, mungkin itu ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak. Sudah cukup? Cukup. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi Bapak ingin menguji pemahaman kalian, tapi dengan cara yang seru nih. Mau tahu nggak? Nah, Bapak punya game quiz. Sebentar ya. Nah ini, silahkan kalian kalau bisa scan terlebih dahulu barcode berikut.
Apakah ada yang kendala? Tidak bisa scan. Bagi yang tidak bisa scan, bisa tulis saja kode yang di atas itu. Kalian masuk ke webnya, kemudian tulis kode berikut. Sebentar Bapak, sedikit nge-lag. Iya. Gak apa, ditunggu. Apakah sudah semua? Sebentar Pak. Bentar Pak. Mas Dava paketannya habis ya? Iya Mas, nggak bisa masuk ini. Makanan saya habis Pak. Oh ya, mungkin temennya bisa bantu hotspot gitu. Oke Pak. Yang dekat seperti Kenzi bisa bantu Dava. Ken. Transport Ken. Udah nyala. Oke, makasih Ken. Ya. Udah. Tangkap passwordnya. Siap-siap ya. Sebentar Pak. Wait Pak. Ini nanti isinya materi Nomor yang telah kodenya Bapak jelaskan tadi. 239901. Jadi kalian akan merefleksikannya pada jawaban-jawaban berikut. Susah gak Pak soalnya? Insya Allah nggak susah. Soalnya berapa Pak? Ini Berapa? mau istirahat loh. Soalnya Berapa, Pak? sedikit Apa kok, ya? 10 aja. Ada Iya. ada hadiahnya nggak Pak? Oh, bagus Alifan. Dapat MBG nggak Pak? Nggak ada MBG ya? Aduh, lapar saya Pak, ayo Pak. Nanti MBG-nya. Nah, jadi ini. Nanti kalian menjawab dan nanti akan terhitung skor per soalnya. Barang siapa yang dapat skor tertinggi, nanti Bapak kasih hadiah. Asik. Apa hadiahnya Pak? Ya, Hadiahnya apa? rahasia dong nanti. Oh, oke. Oke, Iya dong, Ken. Bentar Pak. udah siap semua? Siap. Bentar. Dapat sepeda ya Pak? Mahalan itu Dava. Oh, Iya. maaf Pak. Dapat kursi komisaris. Udah, Putri? Udah. Udah. Oke, kita mulai ya. Ya, Pak. Siap Bapak. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Soal pertama. Ketikkan faktor-faktor berikut. 1. Politik etis. 2. Masuknya paham liberalisme. 3. Perang dunia. 1. 4. Kemajuan pendidikan. Silakan dijawab. Mana jawaban yang paling benar menurut kalian? Udah, foto habis. Oke, saya langsung dilihat ya hasilnya. Baik, Pak, next. Soal berikutnya. Jika politik etis tidak diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka kemungkinan besar dampak berikut yang tidak terjadi adalah, silakan jawab. Sesuai pemahaman masing-masing ya. Udah, waktu habis. Nah, Aduh. oke, Bapak next. Saya selanjutnya. Oke, silakan kerjakan. Pengembangan administrasi seperti Budi Utama pada tahun 1908 menunjukkan bahwa, silakan menurut pemahaman kalian masing-masing. Semua kerjakan ya, jangan tidur. Susah Pak soalnya Pak. Susah Pak. Apa? Susah soalnya. Iya. Hadiahnya apa sih? Ada nanti ya, nanti sabar ya Kenzi. Aman. Maka dari itu kalian mengerjakan dengan baik-baik, dengan serius agar nanti bisa dapat hadiahnya. Oke, next. Stop. Selanjutnya, masuknya ideologi seperti nasionalisme dan demokrasi dari Barat
memengaruhi pola perjuangan bangsa Indonesia dengan cara Oke. Sudah ada yang menjawab berapa? Waktu terus berjalan. Kenzi bukan GPT, Pak. Enggak pak, bohong pak. Jangan Fitnah, pak. jadi Oh enggak pak, apa, enggak pak, jenisnya enggak. ini enggak. bukan Google GPT, Pak. atau Tadi AI. Dava ngirim WA ke saya minta jawaban pak. Dan nggak boleh contekan. Ya pak. Karena ini saya ingin menguji kemampuan kalian gitu. Siapa? Udah ya, baik. Next. Selanjutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Penjajahan yang berlangsung lama menimbulkan penderitaan kekerasan masif. Makna dari pernyataan tersebut dalam konteks kebangkitan nasional adalah akan dijawab. Pastikan jawaban kalian benar. Soalnya berapa, Pak? Ini ke berapa ini pak? 10. Ini ke berapa ini? Kelima. Kelima. Sudah, habis waktunya. Oke. Oke, next. Selanjutnya. Pengaruh kemenangan perang Rusia Jepang tahun 1905 terhadap bangsa Indonesia adalah ya, semangat. Soalnya persis dengan yang Bapak ajarkan. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar. Amin. Wah, Mas Alifan menempati posisi pertama. The next. Mengapa pendidikan barat dianggap sebagai faktor penting dalam kebangkitan nasional? Siapakah yang akan mendahului Mas Alifan ini? Mas Kenzi Pak sepertinya. Ya, fokus ya, lihat jawabannya. Oke, waktu habis. Tahan. Oke, next. Perbedaan utama antara perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908 adalah silakan. Kan mengerjakan fokus tapi jangan terlalu tegang ya. Nanti malah ke distract. Ya pak. Ya, Pak. Gampang kok soalnya. Oke. Habis. Mas Kenzi ya. Nah, berikutnya perhatikan kondisi berikut. Diskriminasi sosial oleh pemerintah kolonial, keterbatasan akses pendidikan, eksploitasi ekonomi. Kondisi tersebut mendorong kebangkitan internasional karena Oke, sekarang sudah selesai. Berikutnya, hubungan antara perkembangan pers dan kebangkitan nasional adalah Pak Hasan, Pak, istirahat, Pak. Iya bentar mah pak.
sudah azan loh. Belum bel. Iya, ini masih tekan dulu ya. Kalau dengar azan, tekan aja, jangan banyak bicara. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, telah selesai. Mari kita lihat bersama-sama siapakah yang menempati posisi tinggi untuk soal kali ini. Oke, 1, 2, 3. Ya, mungkin bisa silahkan maju Mas Alifan untuk mengambil hadiah dari saya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama. Baik. Kalau dilihat dari skor memang kalian itu bagus ya, tapi saya tadi melihat kok kayak ada yang nggak merhatiin ya saya terangin. Mungkin untuk Mas Kenji dan Mas Dapa bisa masuk dulu, tunggu dulu. Kamar mandi saya, Pak. Kok saya, Pak? Saya tadi nomor 2 di situ. Tulis dulu faktor kenapa Indonesia bisa masuk ke masa kebangkitan nasional. Saya juga ini. Loh, nggak boleh. Kenji juga, Pak. Kenji juga, Pak. Silakan maju, Pak. Loh, Kenji juga loh. Ya, Pak. Ya, Coba, Pak. coba. Sudah, Pak. Kenji nggak jawab, Pak. Gimana? Tulis dong Kenji. Berapa, Pak? Satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Tunggu, jangan dulu. Enggak, Pak. Enggak. Terangin ke teman-teman kenapa kok politik etis dan kesamaan nasib masuk faktor penyebab masa kebangkitan nasional. Sambil ditulis Kenji faktornya. Oh, iya. Ya, jadi menurut saya politik etis itu merupakan salah satu faktor kebangkitan nasional, karena dari politik etis yang digagas oleh Belanda itu menyebabkan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu sadar kalau mereka itu sedang dijajah, dan dari ada politik etis yaitu pendidikan, imigrasi, dan irigasi itu menyebabkan bangsa Indonesia itu semakin pintar, teman-teman. Jadi yang diutamakan dari politik etis itu pendidikan, dan dari adanya pendidikan modern itu tadilah yang menyebabkan rakyat Indonesia semakin pintar dan mereka sadar kalau mereka sedang dijajah. Dan ini juga berhubungan dengan nomor 2, teman-teman, yakni kesamaan nasib. Dari adanya kesadaran yang mereka rasakan, ya terutama dijajah dari penjajah ya, mereka itu sadar kalau nasib mereka itu sama, sehingga mereka itu berusaha dan semangat lah intinya untuk melawan penjajahan. Kurang lebih seperti itu, Pak, dari jawaban saya. Mungkin Kenji bisa menambahkan. Mungkin Kenji bisa menambahkan dari jawaban. Saya kan tadi jawaban nomor 3 ini, Pak, kesadaran politik bahwasannya bangsa Asia itu bisa maju. Nah, ini yang termasuk dalam faktor eksternal ya, Pak. Nah, yang ternyata kan tadi sudah jelas sama Pak Beril, Jepang ternyata bisa menang melawan Rusia pada perang Rusia dan Jepang. Itu menandakan bahwasanya bangsa Asia itu bisa maju atau meruntuhkan otoritas bangsa Eropa, gitu, Pak. Oh, tepuk tangan untuk teman-teman. Bisa kembali ke tempatnya? Ya. Kasih jadi ke toilet. Ya, jadi Pak, nggak mood saya. Pak, ini udah jam istirahat, Pak. Kok nggak istirahat, Pak? Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Iya, Pak. Jadi inti rangkuman dari materi kita adalah bagaimana faktor-faktor seperti politik etis dan seperti yang dibilang Mas Kenji, kesadaran politik bahwa kita bisa maju itu membangkitkan semangat orang-orang, terutama anak-anak muda, untuk menjadi lebih, perjuangannya itu pindah arah ke lebih kooperatif. Nah, karena memang waktunya kita mepet ya, sebentar lagi istirahat, jadi untuk menutup pembelajaran hari ini saya akan kasih kalian tugas. Jadi tolong untuk dibagi per kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Untuk deadline-nya minggu depan, jadi tugasnya untuk membuat mind mapping. Nah, ini saya tanya ini, kalian enaknya buat di Canva atau sesuai template? Nah, template yang saya punya ini nanti kalian kasihkan sendiri. Gimana? Nggak mau tugas, Pak. Nggak mau tugas, Tugasnya Pak. sudah banyak, Pak. Kita udah dari apa yang lain banyak tugas, Pak. Apalagi matematika. Gampang, ini deadline-nya minggu depan kok, gampang. Bisa macam matematika juga minggu depan, Pak.
Gitu, Udah banyak tugas loh Pak. Ya tugas Pak. Tadi aja kuis saya nomor 2 loh, gacor Pak. Udah, saya kasih toleransi. Ya. Untuk Dava dan Kenzi nanti kelompoknya sama Nopal dan deadline-nya untuk semuanya kita buat jadi Bulan depan. 2 minggu ke depan. Oke. Makasih, Pak. Oke, mungkin untuk ketonor sudah dibagikan untuk lembar kerjanya. Baik Bapak. Terima kasih. Oke. Ini kan sekelompok sama Kenzi ya Pak ya? Iya. Supaya tolong dibimbing ya supaya mereka paham. Iya. Saya sudah paham Pak. Tapi boleh ganti kelompok nggak Pak? Loh, jangan. Kamu pintar soalnya. Kamu istimewa. Terima kasih loh Pak, saya salting. NC sering bolos soalnya Pak. Iya Pak, ini Nah, sering itu. bolos Pak. Gimana Sebagai Pak? ketua kelas berarti tugasnya harus merangkul teman-temannya. Iya Pak, saya kan bolos di warkop diajak sama Dava Pak. Fitnah dia Pak. Aduh. Pak parah. Jadi Parah, masih ada, Pak. fitnah. Berat ya jadi ketua kelas kelas ini. Sangat bahagia sekali Mas Noval. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau tugas sebelum kita tutup? Ini deadline-nya 2 minggu ke depan ya berarti Iya Pak. Pak. Iya. Pada saat mapelnya Bapak kan apa gimana? Ya saat ketemu saya. Kalau Baik. saya tidak ada, Berarti nggak berarti kumpulin. minggu depan lagi. Oke. Berarti kalau nggak ketemu Bapak nggak dikumpulin ya tugasnya. Kumpulin, enak banget. Jadi kumpul di ruangannya Bapak berarti? Ya bisa. Oh iya Pak, siap. Baik, karena saya rasa tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Istirahat. 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 Pulang. Mau pulang. Istirahat. Istirahat. Kok